Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maitria Prada Yusuf dengan NIM 2003487. Nama saya Rara Aulia Rusli dengan NIM 2007111. Saya Rufy Subagja dengan NIM 2003316. Kami dari Pendidikan Sosiologi 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pada video kali ini, kita bertiga akan berbincang mengenai strategi mempertahankan eksistensi Pancasila di tengah revolusi 4.0. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apabila dilihat dari sejarahnya, Pancasila ini telah terbentuk secara lisan yang dikatakan oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Beliau mengatakan ada 5 poin penting. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan sosial. Kemudian Doro Eso mengatakan bahwa Pancasila dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang terbentuk atas 5 sila dasar. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila kita melihat nilai-nilai yang dituangkan ke dalam 5 sila, Pancasila memiliki tujuan untuk membahas atau menjawab isu-isu kontemporer yang berkembang hingga saat ini. Karena Pancasila dijadikan sebagai falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila harus diamalkan ke dalam pembangunan nasional di bidang politik, sosial ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi. Sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini sudah banyak sekali isu globalisasi yang terjadi. Nah, globalisasi tersebut itu menjadi sebuah tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa banyak perubahan baru dan tantangan baru bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kemampuan sumber daya manusia, baik itu hard skill maupun soft skill, yang menjadi global. Persaingan kerja pun sekarang tidak hanya antar daerah, melainkan antar negara. Nah, tak hanya itu, globalisasi juga membawa dampak bagi perkembangan teknologi, dilihat dari munculnya revolusi 4.0 dan society 5.0. Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak, karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Pada revolusi industri sebelumnya biasanya selalu didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki berbagai modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal dari segala segi bidang. Karena batas-batas negara akan semakin berkurang dengan masifnya pertukaran informasi di era digital, Indonesia secara umum berada di posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN. Kondisi tersebut bukan berarti Indonesia harus merasa tenang karena negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga berupaya bergerak lebih cepat. Revolusi industri 4.0 memungkinkan tiap negara melakukan leapfrogging. Oleh karena itu, Indonesia perlu rencana yang strategis dan segera diimplementasikan dalam rangka pelaksanaan inovasi era revolusi industri keempat. Indonesia perlu melakukan pemetaan potensi dan tantangannya, serta merumuskan tujuan dari revolusi industri 4.0 yang akan dikembangkan. Selanjutnya, pada perkembangan era ini dibutuhkan kerjasama antar pihak baik industri, entrepreneur, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan dalam merumuskan strategi Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi revolusi 4.0, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah membuat sebuah roadmap yang disebut dengan Making Indonesia. Roadmap Making Indonesia 4.0 dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di era ekonomi digital merupakan arah dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Pancasila.
Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral yaitu 1. Perbaikan alur-aliran barang dan material. 2. Desain ulang zonasi industri. 3. Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. 4. Memberdayakan UMKM. 5. Membangun infrastruktur digital nasional. 6. Menarik minat investasi asing. 7. Peningkatan kualitas SDM. 8. Pembangunan ekosistem inovasi. 9. Insentif untuk investasi teknologi. Dan 10. Harmonisasi aturan kebijakan. Keseluruhan roadmap atau yang dikenal dengan Making Indonesia dalam menghadapi revolusi 4.0 harus mengedepankan kepada asas-asas ideologi Pancasila dengan mengedepankan kepada sisi humanisme berasaskan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga terbentuklah suatu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.